Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Diulistiawati, NIM 210321100003 dari kelas B Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang bahan organik tanah. Bahan organik tanah. Bahan organik tanah adalah semua bahan organik yang telah mengalami perombakan, baik secara alami atau termali, di dalam dan di permukaan tanah, baik yang masih hidup atau yang mati tetapi tidak termasuk bagian tanaman di atas permukaan tanah yang masih hidup. Sumber bahan organik tanah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber primer bahan organik tanah adalah jaringan tumbuhan berupa akar, batang, ranting, daun, bunga, dan buah. Jaringan tanaman ini akan mengalami dekomposisi dan akan terangkut ke lapisan bawah tanah. Sumber yang kedua yaitu sumber sekunder bahan organik adalah binatang. Fauna atau binatang terlebih dahulu harus menggunakan bahan organik tanaman. Setelah itu, barulah binatang menyumbangkan pula bahan organik. Faktor yang mempengaruhi bahan organik tanah ada tiga. Yang pertama yaitu kedalaman tanah, yang kedua iklim. Faktor iklim yang berpengaruh adalah suhu dan curah hujan. Makin ke daerah dingin, kadar bahan organik dan N makin tinggi. Dan yang ketiga yaitu tekstur tanah. Selanjutnya yaitu pengelompokan bahan organik tanah. Bahan organik tanah dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu komponen hidup, dua komponen mati. Yang pertama komponen hidup. Komponen hidup dibagi menjadi empat. Yang pertama akar tanaman, yang kedua binatang di dalam tanah, yang ketiga biomasa mikroorganisme, yaitu bahan organik yang berasosiasi di dalam sel mikroorganisme tanah yang hidup, dan yang keempat biomasa fauna, yaitu bahan organik yang berasosiasi di dalam fauna tanah yang hidup. Yang kedua komponen mati. Komponen mati juga dibagi menjadi empat. Yang pertama yaitu bahan organik partikulat, yang kedua bahan organik terlarut. Bahan organik yang terlarut dalam larutan tanah yang meliputi gula, asam amino, asam-asam organik seperti asam sitrat, malat, dan lain-lain. Yang ketiga humus, dan yang keempat bahan organik lembam atau materi organik yang mengalami karbonisasi lanjut seperti arang, bagian tanaman yang terbakar, grafit, dan batu bara. Selanjutnya yaitu fungsi bahan organik. Fungsi bahan organik juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu fungsi fisika, meliputi struktur tanah, kemampuan menahan air, dan warna tanah. Fungsi yang kedua yaitu fungsi kimia, meliputi kapasitas tukar kation, reaksi pH, dan daya sanggah tanah. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi biologi yang meliputi sumber energi untuk proses biologi tanah, sumber unsur hara makro, dan resiliensi ekosistem. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.